Silakan duduk semuanya. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruangan ini dinyatakan lengkap. Berdasarkan ketentuan pasal 230 KUHKP, persidangan dapat dilaksanakan. Diperintahkan kepada pengunjung sidang untuk menjaga ketenangan dan ketertiban dalam hadiran siap. Siap yang mulia. Penuntut umum siap. Siap. Penasihat hukum siap. Siap-siap yang mulia. Apakah dari penuntut umum dan penasihat hukum ada yang memiliki hubungan darah dengan para hakim? Iya. Baiklah. Sidang perkara pidana pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 140 atas nama terdakwa Devi Juliana Yusira dinyatakan dibuka untuk umum. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Para petugas dipersilakan. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan baik. Saya ingin menanyakan tentang identitas saudara. Nama saudara? Jadi Juliana Yusira, Umur? 41, Jenis kelamin? laki-laki, Keluarga negaraan? Indonesia, Agama? Islam, Pekerjaan? Direktur Keuangan PT Tirta Jaya Presindo. Baik, saudara terdakwa berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar di sisi kanan saudara adalah penasihat hukum saudara? Ya, paham. Baik, kepada penasihat hukum untuk maju depan untuk menunjukkan kartu advokat dan kuasa khusus berita acara sumpah. Kepada penuntut umum silakan maju ke depan untuk memeriksa kelengkapan. Apakah penuntut umum keberatan dengan hadiran penasihat hukum ini? Tidak, ya mulia. Baiklah, pada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan surat dakwaan? Siap yang mulia, izinkan kami untuk membacakan surat dakwaan sebagai berikut. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan dengan surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara No. PDM 147/1/2025 yang poin 1 bahwa pada tanggal 17 Agustus 2025 sekitar pukul 19 WIB di Jalan Gatot Subroto wilayah hukum Pengadilan Negeri Setempat terdakwa DJY melakukan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2025 pada pukul 19.00 WIB di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tepatnya di Jalan Raya Bukit terdakwa DJY tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kedua, bahwa berdasarkan tes urin dan barang bukti yang ditemukan di kendaraan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebelum mengendarai kendaraan bermotor. Yang ketiga, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin atau kewenangan dari pihak yang berwenang sebagai saudara. Selanjutnya, dakwaan kedua, bahwa pada waktu dan tempat yang sama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2025 sekitar pukul 19 WIB, setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan tidak sadar penuh. Selanjutnya, bahwa akibat kelalaiannya dalam mengemudi, terdakwa kehilangan kendali atas kendaraannya dan menabrak mobil towing yang sedang
mengakibatkan korban mengalami luka berat dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Lalu bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan kendaraan dalam pengaruh narkotika dan menyebabkan kecelakaan tersebut merupakan bentuk kelalaian yang membahayakan nyawa orang lain. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 112 ayat 1 nomor pasal 227 ayat 1. Yang kedua yaitu kelalaian dan daerah hukum dalam pasal 310 Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan akan selanjutnya dianggap sebagai budaya. Apakah saudara terdakwa ada tanggapan terhadap dakwaan? Ini 12 tahun. Apakah penasihat hukum ada tanggapan terhadap dakwaan? Betul, ada yang mulia. Pertama, dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil dan material sesuai hukum acara pidana sehingga tidak layak diterima. Kedua, perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan yang tidak sebenarnya. Dalam konteks di mana kesengajaan dan juga UU nomor 35 tentang narkotika tidak terpenuhi. Ketiga, proses penyelidikan dan penuntutan mengandung kekeliruan karena mengabaikan fakta-fakta yang sebenarnya. Keempat, terdakwa bersikap kooperatif, bertekad baik, dan mengakui kondisi sebenarnya. 5. Sesuai mengacu pada bukti yang kami miliki sesuai dengan kondisi CCTV jalan dan juga kondisi tes urin sesuai forensik yang kami miliki, dinyatakan bahwa tuntutan terkait pasal 35 tidak dapat diberatkan. Mengapa demikian? Karena terdakwa Jeffrey Julian Yudhistira mengidap penyakit kanker paru yang memang memerlukan zat antivirus tersebut untuk melakukan pengobatannya pasca kemoterapi. Pertimbangannya, izin hakim bahwa tuntutan pertama dari jaksa penuntut umum tidak dapat diberatkan kepada terdakwa. Lalu yang kedua, berdasarkan kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di luar dari apa yang dikehendaki dan sebagaimana yang diatur dalam pasal dituntut, yaitu 310 UU LLAJ. Sebagai contoh bahwa terdakwa Jeffrey mengalami kondisi yang tidak sebenar-benarnya seperti yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum, di mana kami juga memiliki saksi dan bukti bahwa Jeffrey tidak mengalami kondisi yang tidak sadar karena kondisi zat aktifnya yang dikatakan sabu-sabu untuk penyakitnya, namun ada kondisi lain. Nanti akan kami lakukan dalam saksi. Maka dari itu, atas dasar itu kami mohon agar dakwaan pasal KUHP itu ditolak dan setidaknya dikurangkan atau dipertimbangkan secara adil. Dari kami cukup. Jaksa penuntut umum, apakah Anda mengerti yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Silakan kepada penuntut umum untuk membacakan pendapat nota keberatan. Terima kasih yang mulia. Melalui nota keberatan dari penasihat hukum, kami berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan hukum. Surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material pidana sesuai pasal 127 UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan kelalaian pengendaraan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang kedua, bahwa perbuatan dilakukan karena penggunaan narkotika dan tidak menghapus unsur ketidaksengajaan, sebab terdakwa dengan sadar menggunakan narkotika dan berkendara dalam melakukan perbuatan. Proses penyelidikan juga sah dan berdasarkan alat bukti yang kuat. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak nota keberatan penasihat hukum dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Baik, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti. Apakah penuntut umum sudah siap dengan saksi-saksi dan alat bukti? Yang mulia, kami hadirkan saksi pertama yaitu sekretaris dakwaan yaitu Kira Al-Zahra. Silakan terdakwa duduk. Maksudnya nomor kita waktunya maksimal dong. Silakan terdakwa duduk di samping penasihat. Apakah saudari saksi hari ini siap? Apakah saudari siap untuk mengikuti persidangan hari ini?
dari saya. Saya bersumpah tidak akan mengurangi dan melebihi kebenaran dari yang sebenar-benar. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelumnya Anda diminta keterangan. Anda akan disumpah terlebih dahulu. Saudari saksi dipersilakan maju. Silakan duduk kembali. Baik, Anda telah berjanji. Jadi dalam memberikan keterangan, kami mohon untuk menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Silakan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, bagaimana Anda melihat kejadian itu? Saat saya sedang melihat sidang besar yang mulia, saya melihat terdakwa menabrak sebuah mobil milik pada pukul 9. Saudara saksi, apakah Anda melihat terdakwa benar-benar menabrak mobil tersebut? Ya, saya melihat sekilas karena saya sedang berdiri dan mobil itu menabrak. Baik Yang Mulia, cukup baik. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Izin Yang Mulia, instruksi. Baik, disebutkan bahwa saksi pertama disebutkan bahwa merupakan sekretaris dari terdakwa di sekretaris terdakwa yaitu Azhar dari Bapak JJ. Namun seperti yang kami lihat di sini selaku penasihat hukum, sepertinya saksi yang dibawakan bukan yang sebenarnya. Apakah dari jaksa penuntut umum ada tanggapan terkait kesalahan saksi seperti ini? Karena menurut kami kesalahan saksi seperti ini merupakan fatal. Dan pertama bahwa pernyataan ini tidak didasarkan dengan bukti. Apakah dari jaksa penuntut umum terdapat bukti yang dapat menjelaskan dan menerangkan bahwa kesaksian pertama dari saksi pertama yang kami tidak ketahui namanya ini merupakan kesaksian yang benar. Dan kedua, posisi saksi yang disebutkan selaku sekretaris, namun nyatanya bukan menyampaikan fakta selaku sekretaris. Izin Yang Mulia, kami keberatan. Keterangan saksi keluarga dapat melakukan untuk menggambarkan karakter korban dan terdakwa. Keberatan dicatat. Terima kasih atas kesaksian. Selanjutnya, apakah penasihat hukum memiliki saksi? Kami miliki bukti untuk saksi bernama saksi yang merupakan asisten rumah tangga dari terdakwa JJ. Lengkapnya saksi-saksi Apakah saudara saksi hari sehat? Apakah saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Apakah benar Anda bernama Sony Bulan, Kota Olahraga Jakarta, 22 September tahun 2005, usia 22 tahun, warga negaraan Indonesia, tinggal di Jalan Kusuran Tanah Mesir, nomor 16 Jakarta Selatan, agama Katolik dan merupakan tetangga. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, Anda diminta keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saudara saksi dipersilakan dulu. Jadi dalam memberikan keterangan tentang menjelaskan yang sebenarnya, silakan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Apakah Anda dengan secara jelas mengetahui bahwa terdakwa JJ
dia memiliki penyakit paru-paru seperti yang sudah dijelaskan. Ya, saya kalau jelaskan, saya adalah pembantu rumah tangga di rumah beliau yang dia tuh harus minum obat tersebut yaitu 1 minggu atau sebulan sekali habis terapi. Dan itu juga minumnya kayak kan terlalu banyak banget, jadi kayak sedikit. Bagaimana kondisi terdakwa jika kesehariannya tidak menggunakan obat-obat tersebut? Jika dia tidak menggunakan obat tersebut, dia bisa berubah diri menjadi temperamental, tapi tidak langsung. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lihat sebelum terdakwa Jeffrey Julian Yunusra pergi menggunakan kendaraannya dan dikatakan oleh tuntutan bahwa saudara Jeffrey itu melakukan kelalaian berkendara dan juga menabrak mobil towing seperti yang dijelaskan. Apakah Anda memiliki kesaksian apa yang Anda lihat sebelum itu? Saya melihat bahwa sekretaris pemerintahan saya itu menaruh kayak sebuah obat di minuman tersebut, dan lalu dia pergi untuk ngasih ke majikan saya. Setelah itu majikan saya baru pergi untuk keluar ke tempat. Baik. Dari kami untuk saksi kedua cukup. Dan ini kami ingin mempertanyakan kepada jaksa penuntut umum terkait sekretaris dari terdakwa. Jadi apakah dan juga majelis apakah bisa dibawa ke sini untuk dimintakan keterangan? Iya, bisa. Kalau dari saksi, apakah ada siap memberikan keterangan sebagai sumpah dalam saya siap. Oke, sudah. Mahkamah Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membaca berkas perkara mendengar keterangan saksi, terdakwa, serta tuntutan jaksa memutuskan. Yang pertama, menyatakan terdakwa Jeffrey terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Kamu nggak siap sih, sepertinya pakaian itu tadi suka. melakukan tindakan narkotika sebagaimana pasal 1 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur tentang pidana penjara bagi penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun. Yang ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menyatakan barang bukti berupa kerangka korban. Nomor 5, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 25 juta. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum